10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami. Moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat, godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Pernyataan SBY setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair. Jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN, semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009, saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta, dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please bapak-bapak cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Yang kita pahami, target berikutnya dari Pak Jokowi adalah merebut PDI Perjuangan, partai yang sudah memecat dirinya dan juga anak serta menantunya. Yang kita pahami dari selentingan yang sudah beredar luas, kabarnya kita paham kalau Mbak Puan Maharani sedang didorong kubu Pak Jokowi buat bisa menjatuhkan ibunya sendiri. Buat bisa menjatuhkan Ibu Mega dari posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Makanya nih, kalau belakangan ini kalian sering melihat konten yang menjelek-jelekan Ibu Mega dan mengangkat-angkat Mbak Puan, kalian paham lah ya, kubu mana yang membuat dan menyebar luaskannya. Dan juga kalau kalian lihat belakangan ini para aparat, para parcok dan KPK begitu getol menyasar kader-kader PDI Perjuangan sampai-sampai beberapa dipenjarakan. Percayalah, kalau itu sebetulnya lebih bermotif politik dibandingkan penegakan hukum. Ini adalah upaya sistematis dari pembegalan PDI Perjuangan.
Semua ini bakal semakin memanas menjelang kongres partai yang dijadwalkan sesudah Lebaran. Nah, kalau sekarang kita tiba-tiba mendengar pidato Pak SBY dan Mas AHY yang mengingatkan upaya pembegalan partai mereka di era Pak Jokowi yang bertepatan dengan momen usaha-usaha pembegalan PDI Perjuangan, rasa-rasanya sih kita bisa memahami kerisauan yang sesungguhnya dirasakan oleh Pak SBY sekarang ini. Tampaknya, meskipun hubungan Pak SBY dan Ibu Mega diberitakan retak, Pak SBY nggak rela kalau pembegalan yang dialami Partai Golkar juga terjadi di PDI Perjuangan. Tampaknya, Pak SBY nggak rela kalau Indonesia dirusak lebih dalam lagi oleh Pak Jokowi. Tampaknya, dukungan Pak SBY dan Mas AHY ini adalah sebentuk ungkapan terima kasih kepada Ibu Mega, perempuan yang diam-diam sudah menyelamatkan Partai Demokrat dari pembegalan. Huru-hara Partai Demokrat secara legal formal tidak ada. Namun Muldoko, orang dekat Jokowi lah aktor utamanya. Hanya saja bila dikaitkan dengan praktek politik di era Jokowi yang banyak melakukan cawe-cawe atau itu pecah belah partai politik, nggak salah juga kalau banyak yang menduga Jokowi berada di balik semua aksi itu. Kendati dia hanya diam dan tidak pernah menyampaikan satu statement pun. Ini ini semacam pembiaran. Kan kalau dalam hukum pidana, pembiaran, mengetahui ada tindak pidana, ya melakukan pembiaran itu juga bisa dipidana, kan begitu ya. Jadi peran Jokowi ya dia membiarkan orang dekatnya itu mengkhianati orang mantan presiden yang pernah mengangkatnya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan kemudian menjadi Panglima TNI. Muldoko kan karirnya sampai ke puncak itu di eranya SBY gitu ya. Jadi ini saya kira juga salah satu bentuk lain dari malin kundang lah, seperti halnya Jokowi dengan Ibu Megawati. Soal SBY mengaku tidak pernah cawe-cawe itu, saya mencatatnya itu dalam 2 hari terakhir itu disampaikan oleh SBY secara berturut-turut. Sebelumnya ketika menerima SBY dengan Jokowi ini memang tidak boleh dibilang berjalan mulus gitu ya. SBY dalam beberapa kesempatan sempat mengkritisi kebijakan Jokowi, dan Anda ingat ya beberapa tahun yang lalu itu dibalas oleh Jokowi dengan mendatangi proyek Hambalang. Ini dia nggak banyak omong deh. Dia jalan termangu-mangu seperti biasa, kemudian buat sesi foto gitu, tanpa memberikan pernyataan langsung yang menyerang SBY. Tapi publik paham apa maksudnya. Mangkraknya pembangunan Wisma Atlet di Hambalang ini memang menjadi catatan noda hitam lah dalam pemerintahannya SBY yang relatif berjalan mulus, dan cara itu digunakan oleh Jokowi untuk menyerangnya. Apakah ini hanya bagian dari rivalitas dua orang tua yang anak-anaknya bakal bersaing kembali pada Pilpres 2029, atau ya karena memang paradigma keduanya itu memang sangat berbeda sekali. SBY ini kan orang yang sangat intelek, penggemar buku, Jokowi sama sekali tidak menyukai buku. SBY itu terkonsep, terencana, Jokowi yang penting kerja-kerja. SBY itu sangat tertib dan bahkan sangat rigid ya, menjunjung tinggi aturan dan etika. Sementara Jokowi semua aturan ditabrak. Kalau ada aturan yang menghambat keinginannya maka aturan itu diubah. Contohnya adalah soal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan bila belum ada aturannya maka dibuatlah aturan baru. Omnibus Law itu adalah salah satu sebenarnya itu monumentalnya Jokowi yang melakukan perusakan terhadap bangsa dan negara ini. Keduanya memang seperti minyak dengan air ya. Kalau toh sekarang nih Pak Prabowo mencoba menyatukannya melalui cara apapun, misalnya sebelumnya disebutkan melalui Presidential Club dan sekarang melalui Dewan Penasihat dan Tentara, tapi pasti ini nggak bakal ketemu ya. Ya tadi karena paradigmanya yang sangat berbeda antara kedua orang ini. Sekarang ini kita tinggal menunggu apa respon atau balasan dari Jokowi, karena biasanya Jokowi yang seperti ini sangat sangat responsif gitu ya. Dia tidak mungkin kembali ke Hambalang misalnya membuat sesi foto sedang termangu-mangu melihat proyek Wisma Atlet yang dibangun di era SBY dan mangkrak itu. Baliknya SBY juga nggak mungkin membalasnya dengan mengunjungi IKN misalnya membuat sesi foto yang